Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai operasi baris elementer atau sering kita kenal dengan istilah OBE ya. OBE ada 3 macam, udah kita pelajari pada pembahasan matriks elementer, yaitu mengubah matriks identitas menggunakan OBE menjadi matriks elementer. Ada 3 OBE yang kita pakai, yang biasa kita kenal. Yang pertama, mengalihkan dia dengan suatu konstanta yang tak nol dengan suatu baris. Kita kalikan. Yang kedua, saling menukar dua baris. Dan yang ketiga, menambahkan kelipatan baris dengan baris yang lain ya. Kita kalikan dia terlebih dahulu suatu baris dengan suatu konstanta, lalu kita jumlahkan dengan baris yang lain. Nomor 3. Oke, dalam pembahasan kali ini, matriks yang kita akan ubah, matriksnya matriks sebarang. Akan kita ubah ke matriks eselon baris tereduksi. Ini kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, matriks eselon baris tereduksi ada 4 syarat yang terpenuhi ya. Jadi kita akan mengubah sembarang matriks tersebut ke matriks eselon baris tereduksi menggunakan OB. Perhatikan dalam matriks ini contohnya. Ini matriksnya adalah matriks 2 kali 3, di mana barisnya 2, kolomnya ada 3. Pertama kita perhatikan, kita ingin mengubah ke matriks tereduksi, artinya suatu baris harus punya kepala baris. Di kepala baris harus ada di barisnya. Langkah kita fokusnya adalah menyelesaikan satu kolom. Kita selesaikan syaratnya untuk tereduksi, lalu kolom berikutnya kita lakukan kembali. Perhatikan dalam hal ini adalah angka 2. Di angka 2 di sini mau kita ubah ke angka 1. Kenapa angka 1? Karena baris pertama harus ada kepala barisnya. Jadi angka 1 kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Bisa kita menggunakan OBE pertama, mengalihkan dia dengan suatu angka, atau kita lakukan jika memungkinkan kita lakukan tukar baris. Dalam hal ini memungkinkan dia tukar baris karena angka 1 ada di baris kedua. Jadi kita tukar baris aja. Fokus kita 1 kita ubah ke 2 kan? Kita tukar posisi. Kita tidak hanya memindahkan 1 ke 2 tapi semua barisnya kita pindahkan, saling tukar. Kita pakai OBE yang kedua ya, tukar baris. B1 tukar baris dengan B2. Maka terjadi perubahan posisi. 2-nya pindah ke bawah, 1-nya pindah ke atas. Begitu juga kolom keduanya, kolom ketiganya, artinya semua unsur barisnya kita pindah tempatkan. Oke, sudah terubah dia menjadi kepala baris pertama. Baris kedua, fokus kita kolom tadi ya. Jadi baris 2 ini, yang angka 2 kita ubah ke angka 0. Karena satu kolom yang memiliki unsur utama, maka unsur yang lain harus 0. Kedua ini kita ubah ke angka 0. Bagaimana cara mengubahnya ke angka 0? Kita pakai OBE yang ketiga. Polanya perhatikan ya. Lawannya 2, min 2. Lawannya 2, min 2. Setelah itu min 2 B berapa yang mau kita pakai? Perhatikan unsur utamanya terletak di baris pertama, maka min 2 B1 kita tambah dengan baris berapa yang terubah. Karena 2 tadi terletak di baris kedua, maka B2. Didapatlah OBE-nya min 2 B1 tambah B2. Kita letakkan di sebelah matriksnya ya. Jadi perlakukan matriks ini sesuai sama OBE yang kita tulis sebelahnya tadi. Min 2 B1 tambah B2. Bagaimana caranya mengaturkan perhitungan? Artinya baris kedua terubah, baris pertama jangan terubah. Maka 135 tetap kita pindahkan ke matriksnya 135. Kolom baris kedua kita ubah dengan cara perhitungan ini. Berarti min 2 kita kali dengan B1. B1 kita 1, 3, 5. Kita kalikan dulu barisnya, maka hasilnya min 2. Kalikan masing-masing ya, min 2, min 6,
dan min 10. Kita jumlahkan dengan B2 karena permintaan OBE-nya B2. B2 kita angkanya B2 yang ini berarti 2, lalu 1, min 1 dan 3. Kita jumlahkan ke 2 baris tadi. Min 2 tambah 2, hati-hati perhitungannya di sini mulai tertera perhitungan 0. Min 6 tambah min 1, min 7. Min 10 tambah 3, min 7. Maka hasil perhitungan inilah kita letakkan di B2 tadi. 0, min 7, min 7. Selesai terhadap OBE matriks ini. Kita sudah tuntaskan satu kolom, sudah tereduksi ini, sudah memenuhi syarat tereduksi. Satu kolom memiliki unsur 1 dan 0, satu kepala baris dan 0 unsur yang lain. Oke, next. Langkah berikutnya, perhatikan kolom kedua. Karena kolom kedua susunan tangga kepala barisnya harus menyerupai tangga, maka angka min 7 kita ubah ke angka 1. Angka min 7 kita ubah ke angka 1. Bagaimana cara mengubahnya ke angka 1? Seperti yang sudah dijabarkan tadi, untuk merubah ke angka 1 bisa kita pakai OBE yang pertama bisa, OBE kedua bisa. Nah, OBE kedua tidak memungkinkan kita adanya pertukaran baris lagi, maka OBE pertama. Bagaimana cara polanya? Diperhatikan cara polanya untuk mendapatkan OBE-nya. Tadi lawannya ya, min 2 didapatkan dari lawannya 2. Kalau untuk yang mengubah ke angka 1, kebalikan. Jadi kebalikan dari min 7. Kebalikan dari min 7 adalah min 1/7. Jadi OBE-nya adalah min 1/7. Karena kebalikan dari 7 adalah min 1/7, kita kali dengan baris apa yang terubah? B2. Maka pola OBE-nya adalah min 1/7 B2. Karena B2 yang terubah, maka matriks sesudahnya adalah baris pertama tetap. Baris pertamanya tetap 1, 3, 5. Maka yang terubah adalah baris kedua mengikuti OBE yang udah kita tentukan tadi. Min 7, min 1/7 ya. Min 1/7 berarti min 1/7 kita kali B2. 0, min 7, min 7. Kita kalikan. Berarti hasilnya berarti kalikan masing-masing. 0, diperhatikan 0, min 1/7 kali min 7 berarti 1, hati-hati perhitungannya. Min 1/7 kali min 7, 1. 0, 1, 1 kita letakkan hasilnya di B2 karena permintaan OBE-nya tadi kita tuliskan di sini B2 ya. Jadi kita pindahkan dia ke B2. Oke, selesai baris kedua memiliki kepala baris. Fokus lagi terhadap kolom kedua, kita ubah 3 ke angka 0 karena di atas satu utama ya harus 0. Maka 3 kita ubah ke angka 0. Bagaimana cara mengubah ke angka 0? Dengan cara yang seperti merubah angka 2 tadi ya. Merubah angka 2 ini kita ubah ke angka 0. Berarti polanya adalah lawannya, ini lawannya, kalau tadi kebalikannya. Hati-hati lawan dan kebalikan ini udah kita pelajari waktu sekolah. Lawannya 3, min 3 kali B berapa? Unsur utamanya terletak di B2, maka min 3 B2 tambah B1 karena B1 yang mau kita ubah. Terjadilah hal yang sama, dituliskan di sebelah matriks ya OBE-nya biar nampak prosesnya. Min 3 B2 tambah B1. Hasilkan prosesnya yang terubah adalah B1. Yang terubah adalah B1 ya, yang tetap adalah B2. Berarti B2 kita bawa utuh-utuh, ini dia. B1-nya bagaimana? Ikuti proses perhitungan ini sama seperti tadi. Perhatikan di sini saya coret-coret di atas, perhatikan. Min 3 kali B2. B2 kita 1, 3, 5. Maka hasil perhitungan perkaliannya min 3, min 9, hati-hati perhitungan, dan min 15. Kita jumlahkan dengan
Bin 3 B2 ya. Di sini B1 ya, salah ya. Berarti harus hati-hati di situ. Harus teliti. Jadi bukan terhadap 135 tapi melainkan terhadap 0 B2 ya. 0 1 1, maka hasilnya 0 min 3 min 3. Kita tambahkan dengan B1 berarti 1 3 5. Kita jumlahkan hasilnya menjadi 1 min 3 tambah 3 0 min 3 tambah 5 2. 102 letakkan di B1. Maka ini hasilnya. Selesai, kolom kedua menjadi sudah memenuhi tereduksi. Oke, kolom ketiga tidak usah kita apa-apakan lagi, tidak ada OBE lagi. Karena udah selesai dia, ini merupakan matriks eselon baris tereduksi. Sehingga matriks A2 kali 3 tadi ekivalen dia dengan matriks 135, 2 min 13, ekivalen juga dia dengan 135, 0 min 7 min 7, dan ekivalen juga dengan 135, 0 1 1. Dan terakhir ekivalen juga dia dengan matriks eselon baris tereduksi 1 0 2 0 1 1. Ini perubahannya terhadap matriks eselon baris tereduksi ya. Bisa juga OB ini mengubah matriks sembarang tadi terhadap matriks eselon baris. Bisa. Sampai mana? Sampai proses ini. Sampai proses ini merupakan eselon baris saja. Karena di atas satunya tidak angka 0. Ini sampai eselon baris sampai sini. Eselon baris tereduksi sampai ujung. Oke. Demikian dulu penjelasan merubah matriks sembarang ke matriks eselon baris tereduksi. Selanjutnya kita masuk materi tentang bagaimana mensolusikan SPL dengan metode OBE ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa solusi SPL itu ada 3. Akan kita pelajari dalam satu semester ini, terutama sebelum UTS ya. Ada secara OBE, ada secara inverse matrix, dan ada secara determinan. Nah, yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini tentang OBE-nya untuk menyelesaikan SPL. Bentuk SPL yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu kumpulan dari himpunan dari beberapa persamaan linear ya. Ini persamaan linear. Kita sudah pelajari bahwa A11 adalah koefisien dari X1, A12 koefisien dari X2 sampai dengan A1n koefisien dari Xn. Jadi ini merupakan SPL bentuk umumnya. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini kita akan mensolusikan berapa sih nilai X1, berapa nilai X2 dan sampai dengan berapa nilai Xn. Jadi variabelnya ya yang mau kita pelajari, yang mau kita solusikan ya. Jadi matriks variabelnya. Jadi matriks variabel ini yang mau kita pelajari, mau kita solusikan bagaimana hasilnya. Jadi matriks variabel yang mau kita solusikan dalam penyelesaian SPL. Untuk menyelesaikan SPL dalam bentuk OBE, pertama kali kita merubah SPL ke bentuk matriks diperbesar. Kita ubah bentuk matriks perbesarnya, kita ubah bentuk SPL-nya ke matriks diperbesar, yaitu menyatukan matriks koefisien dengan matriks konstanta. Jadi dari awal juga sudah kita jelaskan bahwa koefisien sama konstanta sama variabel harus duduk terlebih dahulu ya. Nah, kita menyatukan matriks koefisien. Jadi pastikan penempatan koefisiennya. Jadi A11, A12 sampai dengan A1n kita letakkan di baris pertama. Baris keduanya berarti A21, A22 sampai A2n. Sampai dengan titik 3 ini artinya sampai dengan AM1, AM2 sampai dengan AMN. Mana kolom terakhir merupakan konstantanya, konstanta dari SPL yang ada. Konstanta. Jadi bagaimana mensolusikan matriks variabel ini? Kita
lakukan perubahan matriks diperbesar. Matriks diperbesar nih, kita melakukan perubahan matriks diperbesar ke bentuk matriks eselon baris atau ke matriks eselon baris tereduksi. Kita ubah ke bentuk tersebut menggunakan OBE. Kita gunakan OBE-nya. Pada awal video ini tadi kita sudah melakukan bagaimana merubah bentuk matriks ke matriks eselon baris atau eselon baris reduksi ya dengan menggunakan OBE. Nah, di sini kita menerapkan kembali sebenarnya, mengulang kembali. Perhatikan ini SPL-nya, bentuk SPL kah ini? Iya, ini bentuk SPL. Kenapa dia bentuk SPL? Karena memenuhi konsep SPL. Ada variabel. Apa variabelnya? Ada variabel X, ada variabel X ya, ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z yang tinggal dalam setiap sukunya. Ada koefisiennya dan ada konstantanya. Berarti dia memenuhi persamaan linear sehingga dikatakan SPL. Nah, apa yang mau kita selesaikan? Yang mau kita lakukan adalah menyelesaikan berapa sih nilai X yang mau kita solusikan nanti, berapa X, berapa Y, dan berapa Z. Bagaimana caranya? Kita lakukan dengan cara OBE. Langkah tadi adalah langkah yang pertama tadi yang kita pelajari, bahwa dia ubah dulu ke bentuk matriks diperbesarnya ya. Pastikan posisi koefisien sudah tersusun rapi dalam SPL-nya sehingga memudahkan kita untuk melakukan pemisahan antara koefisien, variabel, dan konstanta. Ini sudah terurut rapi, maka ubah ke matriks diperbesar 1, 1, 2, 9. Artinya ini koefisien untuk X, yang kolom kedua merupakan koefisien dari Y, dan yang ketiga adalah koefisien dari Z, terakhir adalah konstanta ya, atau disimbolkan dengan B. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0. Jadi kita ubah bentuk SPL-nya ke bentuk matriks diperbesar. Oke, sudah terubah dia ke matriks diperbesar. Langkah kita ingin mengubahnya ke matriks eselon baris matriks. Kita mau mengubahnya ke matriks eselon baris tereduksi ya. Kita ke tereduksi dulu. Baris tereduksi. Kita mau mengubahnya ke matriks eselon baris tereduksi. Bagaimana cara mengubahnya dengan OBE? Sama seperti yang penjelasan sebelumnya. Perhatikan baris pertama sudah ada kepala baris, sip, sudah oke dia, sudah ada kepala baris. Baris kedua dan ketiga harus kita ubah ke 0 karena ketentuan tereduksi tadi satu kolom memuat unsur 1 dan 0. Maka 2 kita ubah ke 0 dan 3 kita ubah ke 0. Pertama dulu kita ubah ke 2 dulu. Boleh 2, boleh 3 ya. Terserah mana yang mau disolusikan diubah ke 0 terlebih dahulu. Setiap orang, setiap individu akan bisa sangat memungkinkan sekali terjadi perbedaan setiap langkah. Karena prosesnya sangat banyak sekali kesempatannya. Mau merubah 2 bisa, mau merubah 3 juga bisa terlebih dahulu. Dalam slide ini, Ibu akan mengubah 2 terlebih dahulu menjadi 0. Bagaimana 2 mengubahnya ke 0? Dengan cara yang sama seperti tadi. Perhatikan di posisi pinggir sini ya. Lawannya 2 berarti min 2. B1 karena kepala utamanya terletak di B1. Ini kepala utamanya tadi terletak di B1 ditambah baris berapa yang mau berubah? 2 terletak di B2 berarti 2. Min 2 B1 tambah B2. Nih penjelasannya. Min 2 B1 tambah B2. OBE-nya ya.
kita lakukan proses perhitungannya sehingga menghasilkan matriksnya ya. Berarti min 2 kita kalikan dia dengan B1. Berarti min 2 B1 kita 1, 1, 2, 9. 1, 1, 2, 9 ya. Jadi hasilnya min 2, min 2, min 4, min 18. Kita tambah dengan B2. B2 kita 2, 4, min 3, 1. Kita jumlahkan, maka menghasilkan 0, 2, min 7, sama min 17. Perhitungan ini tadi karena menggunakan OBE-nya min 2B1 tambah B2, berarti B2 yang terubah. Sehingga B2 saja yang kita ganti dengan angka 0, 2, min 7, 17. Lebihnya tetap seperti yang pada sebelumnya. Nah, 0, 2, min 7, min 17 sama ya. Dengan cara yang sama kembali, berarti 3 yang harus kita ubah ke 0. Apa konsepnya? Berarti min 3 karena lawannya posisi B1 baris utamanya ditambah B3 karena B3 yang mau kita ubah. Ini dia, min 3 B1 tambah B3 sama ya. Min 3 B1 tambah B3. Perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungannya berarti min 3 kali B1, 1, 1, 2, 9. Kita lakukan penjumlahannya. Hati-hati ya, di sini perhitungannya sangat harus fokus karena melibatkan angka negatif. Bisa jadi nanti ada angka pecahan, jadi nggak bisa kita hindari itu. Min 3, min 6, dan min 27. Kita tambah dengan B3, berarti 3, 6, min 5 sama 0. Kita jumlahkan semuanya menghasilkan angka 0, 3, hati-hati perhitungannya, min 11 dan min 27. Nah, perhitungan ini berarti merubah baris ketiga saja. 1, 2 tetap seperti posisi pada matriks sebelumnya. Berarti 0, 3, min 11, min 27. Posisi sebelah kiri ini merupakan bentuk SPL-nya lagi ya. Jadi sebenarnya tidak setiap matriks kita ubah ke SPL-nya, tidak perlu. Cuma ini menunjukkan supaya Anda bisa lebih memindahkan. Tadi SPL terubah ke matriks diperbesar. Nah, Anda merubah matriks diperbesar menjadi SPL. Jadi posisi saling bertukar tempatnya harus Anda bisa pahami itu. Nih, 1x tambah 1y tambah 2z sama dengan 9. 0x berarti 0-nya koefisiennya tidak ada, koefisien x-nya 0 berarti tidak dituliskan, tidak apa-apa. 2y kurang 7z sama dengan min 17. Jadi posisi sebelah kiri merupakan SPL dari matriks diperbesarnya. Oke, kolom pertama sudah tuntas, kita reduksikan, dia sudah menjadi matriks, sudah memenuhi ketentuan baris tereduksi, eselon baris tereduksi. Sekarang kolom ketiga, angka 2 kita ubah ke angka 0. Angka 2 diubah ke 0. Angka 2 diubah ke angka 1. Angka 2 diubah ke angka 1 ya, karena harus ada kepala baris di kolom kedua ini. Nah, tangganya terurut gitu. Di fokus kita ke situ ya. Oke, 2 diubah ke angka 1. Bagaimana 2 mengubah ke angka 1? Tukar posisi dengan baris pertama. Jangan ditukar posisi. Kenapa? Kalau tukar posisi baris pertama dengan baris kedua, baris 1 jadi 0 jadinya. Nah, nggak jadi kepala baris lagi dia. Nah, artinya tidak memenuhi lagi kriteria baris tereduksinya. Jadi jangan menggunakan konsep OBE kedua, tidak memungkinkan. Maka OBE yang dipakai adalah OBE pertama, mengalihkan dia dengan suatu konstanta. Polanya berarti kebalikan dari 2. Kebalikan dari 2 adalah setengah. Berarti B2 karena B2 yang mau kita ubah. Maka OBE-nya adalah setengah B2. Jadi semua B2 kita kalikan dengan setengah. Bisa kita melakukan perhitungan dengan kepala tanpa cocoretan, silahkan.
lakukan dengan coret-coretan silahkan ya. Jadi bisa Anda lakukan tanpa coret-coretan. Gimana caranya? Udah, setengah kali 0. 0 tulis di sini 0. Setengah kali 2 1, tulis di sini 1. Setengah kali min 7 berarti min 7 per 2. Setengah kali min 17 per 2. Baris 1 dan baris 3 tidak terjadi perubahan ya. Jadi posisinya tetap sama seperti matriks sebelumnya. Disinilah pengulangan-pengulangan itu terjadi kembali. Silakan Anda lakukan perhitungan tersendiri untuk memahaminya. Lakukan proses pencatatan di catatan Anda. Mana lagi? Boleh 3 yang didahulukan diubah ke angka 0. Atau 1 yang paling atas ini diubah ke angka 0. Silahkan. Mana yang didahulukan. Dalam perhitungan file ini, angka 3 ini terlebih dahulu dilakukan prosesnya ya. Oke, saya skip perhitungannya. Silahkan Anda lakukan kembali OBE-nya. Dalam file ini OBE-nya ada di sebelah. Silakan Anda menyesuaikan nanti untuk mencocokkan benar salahnya. Akhirnya sampai mana dia selesai? Perhatikan ini. Ternyata matriks ini tadi sudah menolkan ini ya, sudah menolkan posisinya tadi kita menolkan 3 lalu menolkan 1 lalu menolkan 1. Ini sudah 0, 3 sudah dinolkan dan seterusnya. Akhir kata ternyata sudah tereduksi dia. Sudah menyusun menyerupai tangga, setiap baris sudah ada unsur utama, lalu udah tereduksi ya. Artinya udah selesai, cukup selesai. Kita melakukan OBE, sudah tereduksi. Efeknya kita ubah kembali dia ke SPL, menghasilkan. Berarti ini tadi untuk X, ini Y, ini Z. Berarti X-nya 1, koefisiennya akibatnya 1X sama dengan 1. Karena 0, Y-nya 0, Z-nya 0 ya koefisiennya. Berarti X-nya 1. Y 0X tambah Y tambah 0Z sama dengan 2. Berarti kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2. Terus Z sama dengan 3. Oke, SPL-nya akibatnya sudah mendapatkan solusi tepat 1 solusi. Dari SPL awal tadi, SPL awal ini menghasilkan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Menerapkan OBE, kita menemukan solusi ya. Cara yang kita lakukan ini disebut dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi eliminasi Gauss-Jordan, merubah matriks diperbesar menjadi eselon baris tereduksi. Selanjutnya kita bahas mengenai metode Gauss-Jordan ini lebih di contoh yang berikutnya ya. Contoh berikutnya kita cobakan di sini. Perhatikan, jadi metode Gauss-Jordan tadi ya, merubah matriks diperbesar menjadi matriks eselon baris tereduksi. Itu dikatakan sebagai metodenya metode Gauss-Jordan melibatkan OBE di sana. Oke, di sini perhatikan SPL-nya. SPL-nya memuat berapa persamaan ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 persamaan dengan berapa variabel? Variabelnya berarti per baris kita perhatikan X1 sampai X6. Berarti X1 mau kita solusikan adalah X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 yang mau kita solusikan. Kita ubah ke matriks diperbesar. Matriks diperbesarnya berarti lihat apakah dia sudah tersusun variabelnya dalam satu sukunya. Di sini sudah X1 sudah jelas, kedua X2 oke, ketiga X3 dan seterusnya sudah tersusun rapi ya.
Karena sudah tersusun dengan rapi, maka dengan mudah kita mengubah matriksnya menjadi matriks diperbesar. Jadi 1, 3, min 2, X4 tidak ada koefisiennya, maka tidak tampil di sini variabelnya ya, maka koefisiennya 0. 2, 0, 0. 0 di akhir adalah konstanta. Oke, gampang. Mudah sekali kita merubahnya. Oke, apa langkah berikutnya setelah dilakukan ke matriks diperbesar? Kembali proses pengulangan ya, konsepnya ya. Angka 2 ini kita ubah dia ke 0. Apa OBE-nya? Lakukanlah OBE min 2 B1 tambah B2. Ini sudah 0. Berikutnya yang ini mau kita nolkan, apa OBE-nya? Min 2 B1 tambah B3, B4 karena baris keempat mau diubah. Silakan Anda selesaikan OBE-nya menjadi matriks eselon baris tereduksi ya. Apa hasilnya? Anda sesuaikan dengan tampilan hasil akhirnya. Ini proses agak sedikit berbeda dari yang dijelaskan sebelumnya, karena tadi awal sudah saya katakan bahwa proses OBE ini unik, dia bisa beda-beda. Setiap orang, setiap pelaku bisa terjadi perbedaan. Nah, perhatikan bagaimana bedanya. Tadi dari awal saya konsepnya kan selesaikanlah satu kolom, ada kepala baris dan unsur utama, unsur yang lainnya 0 per kolomnya. Nah, di sini dia sedikit berbeda. Ini tadi di duanya mau kita nolkan, konsepnya ini oke. Nah, berikutnya ternyata dalam proses ini lihat 5B2 tambah B3, berarti yang terubah adalah B3 ya. Panah ini menunjukkan dia baris yang terubah. Ini B2 berarti baris yang terubah. Berarti 5B2 tambah B3. Kenapa B3 yang mau diubah? Ini dia mau mengubah ke angka 0. Kok beda konsepnya? Sebenarnya sama aja konsepnya. Ini dia mau dijadikan ke satu utama nanti. Ini kan masih min 1. Nanti dia bakal dilakukan perubahan terjadi 1. Nah, lihat. Nih, dia ubah ke angka 1. Boleh seperti ini, boleh juga dengan konsep yang awal yang saya jelaskan tadi ya. Nah, lebih baik kita menggunakan satu pola saja supaya tidak beraneka ragam dalam pemeriksaan nanti yang Ibu hasilkan dalam waktu ujian. Silahkan Anda tuntaskan ini tadi mengenai pola yang awal kita jelaskan. Selesaikan per kolom-kolomnya. Per kolom-kolomnya selesaikan. Nanti ini pada langkah awal tadi kita menghasilkannya seperti ini kan. Nah, ini. Silakan ini dulu yang Anda jadikan satu utama. Apa satu utamanya? Berarti min 1 kali B2. Ini dia. Min 1 kali B2. Ya, artinya setiap orang akan terjadi perbedaan. Anda tidak usah pusingkan proses ini nih. Artinya Anda kaya dengan ilmu, beraneka ragam cara penyelesaiannya. Lihat posisi endingnya. Sudah tereduksi dia, sudah satu kolom, sudah memuat 1 dan 0 yang memuat kepala baris ini dan ini. Oke. Akibatnya sudah tereduksi, berarti tidak bisa lagi kita lakukan OBE, maka ubah dia ke bentuk SPL. Tadi ini X1, ini X2, ini X3, X4, X5, dan X6. Maka SPL-nya menjadi, perhatikan, X1-nya 1 koefisiennya tanpa ditulis ya. 3X2, X3-nya 0 koefisiennya tanpa ditulis, silahkan. Oke, disederhanakan lagi, maka ini hasil akhirnya. Ini mengakibatkan kita solusinya, kita dapatkan yang utama itu yang terakhir tuh, yang terakhir X6 sama dengan sepertiga ya. X6 sama dengan sepertiga. Berarti hasil ini menunjukkan bahwa yang memiliki solusinya satu hanya di X6. Di X6 hanya 1 X6 sama dengan sepertiga.
Selebihnya berarti ini kita mainkan aljabarnya, berarti sama dengan X3 menjadi pindah ruas ya, X min 2X4. Yang ini menjadi X1 sama dengan min 3X2 kurang 4X4 kurang 2X5. Menunjukkan bahwa variabel X1 tergantung dengan X2, X4, dan X5. X3 tergantung dari X4. Ini solusinya lebih dari satu. Jika seperti ini hasilnya solusi lebih dari satu. Kenapa? Karena dia bergantung sama variabel yang lain. Kita misalkan X2-nya R, X4-nya S, dan X5-nya T. Pemisalan tersebut mana variabel yang bergantung? Mana yang ini ya, posisi yang sebelah kanannya. Kita misalkan, kita substitusikan kembali X-nya tadi apa ya? Maka X1 sama dengan 3 min 3R kurang 4S kurang 2T, karena pemisalan kita ini tadi. Oke, dengan cara yang sama diperoleh seperti ini. Maka apa itu R, S, dan T adalah bilangan real sebarang bilangan. Sehingga SPL ini memiliki tak berhingganya penyelesaian. Artinya banyak penyelesaian, tak berhingga banyak penyelesaian. Tak berhingga atau banyak penyelesaian ya. Artinya. Oke. Sudah kita pelajari metode Gauss-Jordan, yaitu merubah matriks diperbesarnya menjadi matriks eselon baris tereduksi. Nah, jika metodenya hanya sampai perhitungan kita hanya sampai matriks eselon baris, tidak sampai tereduksi, ini dikatakan bahwa metodenya disebut dengan metode Gaussian. Jadi metode Gaussian hanya sampai matriks eselon saja, eselon baris saja ya. Namun itu belum tuntas untuk menyelesaikan SPL, harus dibarengi dia menggunakan substitusi mundur. Gimana sih maksudnya? Kita coba penjelasannya. Ini dianggap kita sudah menyelesaikan SPL, sudah menyelesaikan matriks diperbesarnya menjadi matriks eselon baris ya. Kenapa eselon baris? Perhatikan, ini kolomnya ada 1 utama, sudah 1 dan 0. Ini 1 utama, ternyata di atasnya belum 0, tapi dia sudah berhenti. Ini juga 1 utamanya, di atasnya tidak 0, yang 3 ya. Akibatnya ini merupakan matriks eselon baris. Selesai dia sampai eselon baris boleh, tapi dia belum menyelesaikan SPL. Kenapa? Coba kita ubah ke bentuk SPL-nya dengan cara seperti yang tadi ya, merubah matriks diperbesar menjadi SPL-nya. X1 tambah 3X2 kurang 2X3 tambah 2X5, karena ini posisinya X5, sama dengan 0. Ini SPL-nya, baris pertama. Baris kedua, X3 tambah 2X4, saya tuliskan di sini X1, X2, X3, X4, biar tahu posisinya ya. 1X3 tambah 2X4 tambah 3X6 sama dengan 1. Nah, ini dia SPL, bentuk persamaannya dari baris kedua. Baris ketiga, sampai sini berarti X6 sama dengan sepertiga. X6 sama dengan sepertiga. Ternyata ada X6 hal yang sama dengan yang di atas. Ini X6 juga. Akibatnya X6 yang di atas ini kita substitusilah dia dengan angka sepertiga nantinya. Maka terjadi substitusi mundur, naik ke atas dia, dari paling bawah naik ke atas untuk perhitungan. Kita lihat, maka persamaan ini yang SPL ini kita ubah dulu menjadi sisi kirinya variabel ini X1, X3, dan X6 ya. Berarti pindah posisi ya aljabarnya. Min 3X2, perhatikan ini. Kan aljabarnya min 3X2 tambah X2 tambah
2x3 ya, tambah 2x3 kurang 2x5. Yang x3 berarti dari SPL ini, dari persamaan ini berarti x3 sama dengan min 2x4 kurang 3x6 kurang 1. Perhatikan ini. Atau tambah 1. Atau satunya didepankan boleh. Seperti yang sudah Anda pelajari tentang aljabar. Oke, selanjutnya x6 sama dengan sepertiga, tidak ada perubahan karena baris ketiga sudah menggunakan angka langsung, satu angka. Langkah berikutnya apa? Oh, ternyata ada unsur yang sama di sini, x6. Substitusilah x6-nya dengan angka 1. Dengan angka sepertiga. Berarti kita coba perhitungkan. Kita lakukan perhitungan ya. Min 3 kali sepertiga sama dengan min 1. Berarti hasil ini kita ganti dia dengan angka sepertiga tadi. 2x4 hasilnya min 1. Min 1 ini coretkan. Min ketemu 1. Habis 0 ya. 1 kurang 1 0. Jadi tinggal min 2 x4 tinggal 2. X1 tidak ada unsur x6. Berarti tidak ada substitusi. Ketika substitusi itu sudah selesai kita lakukan, sudah nggak ada lagi yang kita substitusikan, berarti sudah selesai, sudah ketemu solusinya. Nah, seperti ini hasilnya. Oh, ternyata x1 bergantung juga dengan variabel yang lain. Akibatnya ini solusinya lebih dari 1. Seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi. Contoh yang terakhir tadi. Jadi langkahnya terhenti, tidak ada lagi, tetapi menghasilkan variabelnya bergantung. X1 bergantung sama X2, X4, dan X5. X3 bergantung sama X4, berarti kita misalkanlah X2, X3, X5-nya. X2-nya R, X3-nya S, X4-nya ya, X4-nya S, X5-nya T. Kita substitusikan dengan cara yang tadi. Akibatnya ini solusinya memiliki banyak solusi. Selanjutnya contoh SPL yang tidak konsisten. Nah, ini bentuk lain, jadi Anda memiliki banyak aneka ragam cara menuliskan OBE ya. Tapi tidak usah Anda bingungkan. H di sini menunjukkan baris H. Panahnya sebelah kiri ini menunjukkan baris yang terubah. Bu, kok ada negatif? Sebenarnya ini posisinya sama seperti OBE yang ketiga yang kita kenal. Coba kita lakukan seperti biasa dulu ya. Apa perbedaannya kita lihat. SPL ini kita mau solusikan, berarti akan kita dapatkan, harus kita solusikan nanti mendapatkan hasil berapa X1, X2, dan X3 dari 3 persamaan. Maka menjadi matriks diperbesar 1, min 2, 1, min 2, dan 2. Dengan baris pertama 5. Min 2, min 3, 1, 8. 1, min 3, 5, 10. Sudah menjadi matriks diperbesar dia. Mana yang mau kita OBE kan pertamanya? 2. OBE-nya seperti yang tadi, min 2, B1 tambah B2. B1 karena unsur utamanya di baris pertama. B2 karena B2-nya yang mau kita ubah. Jadi min 2B1 tambah B2. Ketika B1 B ini kita ganti dengan H, berarti kan hasilnya min 2H1 tambah H2. Sama enggak dengan yang ini? Sama, kan berlaku sifat komutatif. Berarti H2 kurang 2H1. Sama dia. H2 kurang H2H1. Jika seperti ini penulisannya, maka yang terubah di sini adalah H2. Ini berarti H3. Yang di sini berarti H3 yang terubah. Sedikit beda konsepnya dengan yang saya jelaskan awal tadi ya. Jadi tidak ada masalah, ini menunjukkan keanekaragaman dalam menuliskan OBE. Oke, dengan cara yang sama silakan diubah-ubah sehingga menghasilkan matriks bisa baris, bisa eselon baris saja, bisa eselon baris tereduksi. Di sini ketika dia ingin mengubah ke baris ketiga, lihat baris ketiga dia ubah nih ya.
baris ketiga ini mau diubah ke angka 0 satunya, nih OBE-nya. Nih prosesnya, dia mau mana lagi mau dikerjakannya. Ini mau dinolkan, ini dia nolkan, berarti OBE-nya adalah ini. Ketika ini dinolkan berarti OBE-nya apa tuh? 1 B2 1 B2 1 B2 ditambah B3, atau tanpa ditulis satunya boleh B2 tambah B3, atau kan ekivalen juga ini dengan B3 tambah B2, sama ya dengan yang di atas ini, H3 tambah B2, sebenarnya sama aja itu. Lihat perubahannya, ya terjadi perubahan. Ini hasilnya, silakan Anda cari-cari hitungannya. Ini hasilnya ternyata dia dalam hal ini merubah ke konsep matriks eselon baris saja, nggak reduksi. Kenapa dia sampai eselon baris? Karena dia sudah menimbulkan keanehan, sedikit keanehan. Apa keanehannya? Perhatikan, ini kalau kita SPL-nya kita ubah, Anda nggak usah baca yang bawah ya. Ini dengan kata lain, tapi saya tidak membahas yang ini. Oke, dengan SPL-nya kita ubah ke SPL nih, X1, X2, X3 tadi ya. Cukup SPL terakhir, persamaan terakhir kita ubah ke SPL, berarti 0x1 ditambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 3. Ada keanehan di sini. Keanehannya kita sederhanakan menjadi 0. Mungkinkah dunianya menjadi benar ini? 0 sama dengan 3. Disinilah menjadi hal yang melanggar aturan, tidak berlaku, sehingga solusi dari SPL ini adalah tidak konsisten. Artinya tidak punya kosolusi ya. Kita udah bahas ini di pertemuan sebelumnya. Tidak konsisten artinya tidak memiliki solusi SPL. Sehingga jika suatu matriks barisnya, eselon barisnya memiliki, atau suatu matriks diperbesar dengan kondisinya di mana barisnya di koefisiennya sudah 0 semua, tapi di konstantanya ternyata tidak 0. Jika dia tidak 0, akibatnya dia tidak punya solusi. Tapi kalau seandainya di sini 0 ya, di sini 0, suatu barisnya 0 semua, aman. Dia masih punya solusi itu. Silakan dilanjutkan lagi OBE-nya sampai memang dia membentuk eselon baris atau eselon baris reduksi. Ya, banyak-banyak pengulangan sehingga Anda lebih paham. Di sini ada contoh. Ini OBE-nya, ini SPL-nya. Ubah ke OBE, ubah dengan menggunakan OBE menjadi matriks eselon baris T-reduksi. Silakan Anda ubah ke T-reduksi ya, supaya seragam semuanya ke T-reduksi sehingga menghasilkan berapa sih nilai X, berapa nilai Y. Anda saya minta lakukan perhitungan secara OBE, bukan secara eliminasi atau dengan cara substitusi, tidak. Nah, itu pelajaran sekolah dulu di sini, silakan Anda terapkan ilmu OBE-nya. Ubah dulu matriks ini ke matriks, ubah dulu SPL ini ke matriks diperbesar ya. Silakan Anda kerjakan di catatannya, nanti dikirimkan di LMS yang sudah saya buatkan pada jadwal perkuliahannya. Pada soal file ini, mahalnya membentuk SPL. Nilai mahal membentuk SPL, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa mendapatkan bentuk SPL langsung. Ini karena kita belajar, saya tidak membuat soal cerita, langsung top bentuk SPL, mahalnya membentuk ke matriks diperbesarnya. Namun dalam latihan ini mahalnya membuat SPL. Jadi pastikan dulu SPL-nya apa. Untuk membuat SPL berarti Anda harus tetapkan dulu apa variabelnya. Variabel, ingat ya, variabel adalah sesuatu yang harus kita cari nilainya. Pastikan apa yang mau kita cari nilainya di sini. Di sini coba perhatikan soal ceritanya nomor 1. 2 tahun yang akan datang, selisih umur ayah dan anak perempuannya 28 tahun. Berarti berbicara umur ayah dan umur anak nih.
Sedangkan 4 tahun yang lalu, jumlah umur keduanya 30 tahun. Hitunglah umur ayah dan anak perempuannya 8 tahun yang akan datang. Berbicara umur anak dan umur ayah, berarti variabelnya harus hati-hati ya. Umur berbicara ada ukuran tahun, tahun kini, tahun besok, tahun akan datang, 8 tahun yang akan datang. Seperti apa yang penetapan variabelnya? Jadi di sini X adalah umur ayah, yang mau kita cari umur ayah sekarang dulu. Berarti tahun sekarang, karena kalau udah dapat angka sekarang gampang untuk mencari 8 tahun yang akan datang. Y-nya berarti umur anak perempuan sekarang. Sekarang. Udah dapat variabelnya, gampang kita mengubah kalimatnya ke kalimat matematika. 2 tahun yang akan datang. 2 tahun yang akan datang. Berarti umur ayah pun bertambah 2 tahun yang akan datang. Berarti X ditambah 2 selisih umur ayah dan anak perempuannya selisih ya. Berarti umur ayah di depan ya. X tambah 2 karena 2 tahun yang akan datang umur ayah yang sekarang tentu bertambah 2. Kurang karena berbicara selisih. Y ditambah 2 sama dengan 28. Ini kita sederhanakan lagi, hati-hati penyederhanaannya. Bermain aljabarnya. X tambah 2 kurang Y kurang 2 sama dengan 28. Disederhanakan lagi. Disederhanakan lagi menjadi, ini tadi 28 ya. Jadi 28. Sederhanakan lagi, 2-nya habis. Tinggal X kurang Y sama dengan 28. Dapat persamaan pertama. Persamaan kedua. 4 tahun yang lalu. Jumlah umur keduanya 4 tahun yang lalu dibandingin sekarang berarti berkuranglah usia anak dan usia ayah. So, jadi perubahan. Apa perubahannya? Ini yang pertama tadi ya. Ini yang pertama. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya berarti perhatikan di atas ini kita letakkan. Berarti X 4 tahun yang lalu, X kurang 4 karena jumlah keduanya berarti tambah Y kurang 4 sama dengan 30. Kita sederhanakan, X kurang 4 tambah Y kurang 4 sama dengan 30. Perhatikan ini nggak habis ya, min 4-nya nggak habis ya, berarti X tambah Y kurang 8 sama dengan 30. X tambah Y sama dengan 38. Pindah ruas 8-nya ke sebelah jadi tambah. Ini persamaan 2. Dapat 2 persamaan menjadi SPL. Nah, udah dapat SPL gampang. Berarti SPL-nya apa tadi? SPL kita X kurang Y sama dengan 28. X tambah Y sama dengan 38. Nah, solusikanlah dia dengan OBE. Dalam hal ini Anda bebas, boleh Anda lakukan mengubahnya dengan metode Gaussian boleh, dengan metode Gauss-Jordan juga boleh. Ya. Nah, jadi harga mahalnya adalah membentuk SPL. Silakan Anda latih soal nomor 2, nomor 3 untuk mendapatkan SPL-nya. Lalu solusikanlah dia. Terima kasih. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas solusi dari latihan ini ya. Solusi dari latihan ini. Oke, demikian dulu yang dikirimkan pada pertemuan perkuliahan ini. Silakan Anda solusikan yang kuis saja. Kuis 4 soal ini silakan Anda kerjakan di catatan Anda, minggu depan kita bahas. Oke, demikian dulu pembahasan kita hari ini. Diulang-ulang silakan. Jika ada pertanyaan, silakan Anda pertanyakan lewat kirim ke ini ya, kolom komentar boleh, ke WA pembelajaran juga boleh, silahkan. Demikian Ibu akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.